Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Ikhwas sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala macam nikmat karunia-Nya, baik berupa nikmat iman, Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita selalu bisa menghantarkan diri kita menjadi hamba yang pandai mensyukurinya, menggunakan nikmat tersebut di jalannya sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun akan memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Ikhwas sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan coba membaca apa yang telah dituliskan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah terkait dengan Al-Quran, di mana beliau adalah telah menulis tafsir Al-Quran yang beliau beri judul dengan tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, di mana beliau rahimahullah di dalam tafsirnya tersebut banyak memberikan kepada kita hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang tidak mungkin kita dapatkan di kitab-kitab yang lainnya. Maka beliau di dalam kitab yang lainnya terkait dengan Al-Quran, beliau memiliki kitab yang bernama Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran, di mana beliau rahimahullah menuliskan di dalam kitabnya tersebut kaedah-kaedah yang sangat baik di dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau tadi kitab yang berupa kitab tafsir beliau Taisir Karimir Rahman sudah berupa bentuk tafsir, maka beliau dalam Al-Qawaidul Hisan ingin menjelaskan kepada kita tentang kawaid-kawaid yang perlu dipahami oleh seseorang, bagaimana sesungguhnya tafsir Al-Quran itu sendiri. Ikhwas sekalian, di dalam kaedah-kaedah yang beliau tuliskan, kaedah yang pertama adalah tentang kaifiyat talaqqi tafsir. Bagaimana seseorang bisa menerima yang namanya tafsir? Apakah tafsir bisa didapatkan dengan orang sekedar bisa berbahasa Arab lalu dia bisa mendapatkan tafsir? Ataukah dengan dia sekedar membaca lalu dia bisa mendapatkan tafsir? Atau bagaimana? Beliau rahimahullah memberikan penjelasan kepada kita tentang kaifiyah, cara untuk kita bisa mendapatkan dan menerima tafsir Al-Quranul Karim. Kata beliau rahimahullah, setiap orang
yang menempuh suatu jalan di mana dia beramal dengan suatu amalan. Kemudian dia mendatangi amalan tadi melalui pintu-pintunya yang menghantarkan dirinya kepada apa yang dia inginkan. Apabila orang telah menempuh jalan, kemudian dia beramal, dan dia lewat jalur yang benar, lewat pintu yang benar, yang bisa menghantarkan dia kepada apa yang dia inginkan, apa kata beliau? Fala budda an yufliha wa yanjah. Maka orang itu pasti akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan keberhasilan. Jadi kata beliau, ingin menegaskan bagaimana orang bisa beruntung, bagaimana orang bisa berhasil. Beliau mengatakan tadi, untuk bisa beruntung dan berhasil, orang itu harus menempuh jalan tertentu, mengamalkan hal-hal tertentu, melalui pintu-pintu tertentu. Sehingga kalau sudah jalan amalannya, pintunya benar, maka dia pasti akan mendapatkan yang namanya keberuntungan dan keberhasilan tadi. Dia akan sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wa'tul buyuta min abwabiha. Kata Allah, wa'tul buyut, datanglah kalian ke rumah itu, min abwabiha, lewat pintunya. Kalau kita mau ke rumah, masuk ke sebuah rumah, tentu banyak cara. Antum bisa lewat genteng, buka, loncat dari atas, bisa masuk ke dalam rumah. Buka jendela, loncat juga bisa. Antum mungkin bikin lubang khusus dari dalam, gali, muncul dalam rumah juga bisa. Kira-kira yang mana yang benar? Yang mana yang harus kita tempuh untuk kita bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung dan berhasil? Kalau ada orang lewat atas, saya yakin tidak dikatakan dia beruntung, diteriakin maling. Kenapa? Karena lewat atas. Ngapain lewat atas dia? Pintunya ada kok. Dia lewat jendela, orang nggak normal. Kenapa? Karena pintunya ada. Kalau dia mau berhasil, kata Allah, wa'tul buyuta min abwabiha, datangi rumah itu lewat pintunya. Apa maknanya? Tadi kalau kita mau mendapatkan tafsir Al-Quran, maka beliau mengatakan muqaddimah apa? Orang itu harus menempuh jalannya. Orang itu harus menempuh amalannya. Orang itu harus mendatangi pintu-pintunya. Sehingga dia akan sampai benar kepada apa yang dia inginkan. Ikhwah sekalian, semakin besar yang kita inginkan, maka semakin tertentulah bagi kita upaya untuk mencari, upaya untuk mendapatkan jalan yang terbaik. Jadi kalau apa yang kita maksudkan itu besar, maka kita akan berupaya untuk semaksimal mungkin mendapatkan yang besar tadi dengan suatu upaya yang paling maksimal. Di mana itu akan menghantarkan kita kepada hasil yang optimal. Tidak diragukan bahwa terkait dengan Al-Quran adalah merupakan hal yang paling pokok dan utama. Bahkan ini merupakan pondasi dasar dari bagaimana seorang muslim menjalani hidupnya. Al-Quranul Karim yang telah Allah turunkan lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah turunkan itu bukan sekedar sebagai bacaan yang kita baca, lalu setelah itu kita tutup, kita taruh. Bukan. Al-Quran yang Allah turunkan sesungguhnya adalah hidayatan lil khalqi, sebagai petunjuk untuk manusia. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pembimbing mereka. Sebagai pembimbing kapan? Di setiap waktu dan di setiap tempat. Al-Quran membimbing kita dengan bimbingan yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di dalam surah Al-Isra ayat ke-9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Allah tegaskan, "Inna hadzal Qur'an", sesungguhnya Quran ini yahdi, memberikan kita petunjuk, memberikan kepada kita bimbingan. Apa? Lillati hiya aqwam, kepada sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling lurus, sesuatu yang paling utama. Allah yang mengatakan seperti itu. Tinggal kita sebagai seorang mukmin, apakah kita benar mau mengikuti petunjuk yang telah Allah katakan tadi lewat Al-Quran ataukah tidak? Al-Qurannya jelas. Inna hadzal Qur'an, Allah tegaskan Quran ini yahdi, memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, kepada hal-hal yang sangat mulia, sangat baik, sangat optimal, sangat luar biasa. Maka kata beliau rahimahullah, fa'alan nasi an yatalaqu ma'na kalamillahi kama talaqahu sahaba radhiyallahu anhum. Maka kita sebagai umat ini hendaknya kita bisa mendapatkan yang namanya makna-makna daripada kalamullah ini. Bagaimana kita mendapatkannya? Kama talaqahu as-sahaba. Kita berupaya untuk mendapatkan makna-makna Al-Quran sebagaimana dahulu para sahabat mendapatkannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa kalau kita ingin benar mendapatkan tafsir dengan makna sesungguhnya, bukan kita menggunakan logika, bukan kita menggunakan akal, bukan kita menggunakan perasaan, namun kita menggunakan apa yang telah didapatkan, diterima oleh para sahabat Rasulullah SAW dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila mereka mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan ayat-ayat Allah taala, mereka membaca 10 ayat, 10 ayat, lebih ataupun kurang, mereka adalah tidak lalu melewati ayat-ayat tadi sampai mereka itu benar memahami apa yang menjadi kandungan ayat tersebut. Jadi membacanya bukan sekedar membaca dengan tilawah lafziyah, membaca secara lafaz. Namun mereka radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka mendapatkan Al-Quran, mereka menerima bagaimana kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Mereka berusaha untuk memahaminya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi kandungan ayat tadi terkait dengan iman, terkait dengan ilmu, terkait dengan amal. Al-Quran yang mereka terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka imani. Setelah mereka imani, mereka jadikan sebagai satu panduan ilmu. Kemudian mereka amalkan.
Ini yang harus dipahami oleh kita. Kadang-kadang sebagian kita dengan iman kepada Al-Quran saja masih dipertanyakan. Kenapa? Karena masih ada di antara kaum muslimin yang mengaku diri sebagai seorang muslim, sementara dengan ayat-ayat tertentu menganggap A, menganggap B, dan seterusnya. Naudzubillah. Ini nggak benar. Maka tadi beliau memberikan mukadimah di awal, kalau kita ingin dikatakan beruntung, berhasil di dalam Al-Quran, maka kita harus melalui jalannya, mengamalkan amalannya yang akan menghantarkan kita ke tempat yang benar. Kita ingin yang namanya tafsir Al-Quran, maka dahulu para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang pertama kali menerima hal tersebut dari Rasul. Maka kalau kita benar ingin mendapatkan yang namanya kandungan makna Al-Quran, maka hendaklah kita berusaha untuk memperhatikan bagaimana mereka bisa tadi mengimani ayat-ayat Allah, menjadikannya sebagai satu ilmu, kemudian lalu mereka berupaya untuk mengamalkannya. Mereka mengimani apa yang menjadi kandungan Al-Quran dari masalah-masalah akidah, dari berita-berita yang Allah sebutkan terkait dengan banyak hal. Mereka adalah berusaha tunduk dengan apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Mereka berusaha untuk menerapkan apa yang mereka telah dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ikhwas sekalian, mereka pun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka selalu bermuhasabah dengan diri mereka. Apakah dengan ayat-ayat yang sudah mereka terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah benar bisa menerapkannya, ataukah mereka termasuk orang-orang yang belum bisa menunaikan hak-hak dan tuntutan ayat tadi? Mereka selalu bertanya. Mereka selalu berupaya untuk apa yang menjadi wahyu Allah tersebut diimaninya, dijadikan sebagai petunjuk, kemudian diamalkan. Mereka berupaya untuk mencari jalan bagaimana mereka bisa sabat, bisa kokoh, bisa tetap, bisa tegak di dalam Al-Quran tadi, di dalam ilmu yang bermanfaat yang menjadi kandungan Al-Quran. Mereka pun berupaya untuk bisa mendapatkan apa yang kurang dari apa yang sudah mereka dapatkan, untuk bisa menjadi sesuatu yang selalu diupayakan untuk ditingkatkan dan disempurnakan. Ikhwas sekalian, kalau kita memperhatikan apa yang beliau tuliskan tadi, tentu sudah ada gambaran, walaupun mungkin belum sempurna, tentang bagaimana seharusnya, sesungguhnya kita talaqi at-tafsir. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya tafsir Al-Quran. Jadi kaidah yang beliau ingin tekankan kepada kita, bahwa Al-Quran itu hendaknya dipahami dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita membuka kitab-kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ulama, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah dalam muqaddimah tafsirnya,
beliau menjelaskan tentang kaifiyah, bagaimana cara sesungguhnya menafsirkan Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan apa yang menjadi ucapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya. Tentu apa yang dituliskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah adalah merupakan bagian yang juga dijelaskan oleh beliau rahimahullah di sini tentang bagaimana kita menerima tafsir tersebut dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat tidak akan keluar dari panah ayat yang telah Allah firmankan sebagai penafsiran dari ayat tertentu. Mereka tidak mungkin keluar dari apa yang telah disabdakan Rasul akan tafsiran Rasul tentang ayat tersebut, kecuali adalah mereka akan mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasulnya. Ikhwan sekalian, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berupaya untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran. Mereka berupaya untuk berakhlak dan beradab dengan apa yang menjadi kandungan Al-Quran. Mereka memahami sesungguhnya bahwa Al-Quran itu merupakan khitab yang ditujukan kepada mereka dari alimil ghaibi wasyahadah, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata. Mereka dituntut untuk bisa memahami apa yang menjadi kandungan dan maknanya. Mereka pun dituntut untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya. Maka siapa saja yang bisa menempuh jalan ini, yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang tadi dalam menempuh tersebut jadda wajtahad, dia bersungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam mentadaburi apa yang menjadi kalamullah, mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah benar jalannya, mengikuti apa yang dipahami oleh para sahabat dalam berusaha untuk mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bukakan untuknya pintu yang begitu besar dari tafsir Al-Quranil Karim, sehingga orang itu akan menjadi kokoh, menjadi kuat ma'rifahnya, menjadi akan tersinari basirahnya, di mana orang ini akan Allah mudahkan segala apa yang menjadi makna-makna kandungan Al-Quran. Terlebih lagi ketika orang tersebut adalah orang yang telah memahami bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa Arab terlebih dahulu, dengan pemahaman yang kokoh dan kuat, di mana hal itu akan lebih sempurna lagi ketika orang tadi memiliki semangat dan kesungguhan dalam mempelajari tafsir, kemudian dia memiliki alat berupa bahasa, dan dia juga adalah merupakan orang yang punya perhatian khusus dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terjadi di zamannya. Maka semua ini adalah menjadi pembantu orang tersebut untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan daripada tafsir Al-Quran.
Ikhwas sekalian, maka sesungguhnya kaifiyat talaqqi tafsir, bagaimana seseorang bisa menerima yang namanya tafsir Al-Quran, maka kaidah yang pertama adalah hendaknya dia mendapatkan tafsir tersebut dari jalur sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, ketika seorang hamba telah memahami bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang menjadi penjelas akan segala sesuatu, di mana Al-Quran adalah mengandung seluruh kebaikan. Al-Quran menjelaskan segala macam kemaslahatan. Al-Quran selalu mendorong kita untuk hal-hal yang baik. Al-Quran menjadi penghalang kita dari hal-hal yang buruk. Kalau seorang sudah memahami hal ini dengan benar, dia memahami Al-Quran sebagai petunjuk di mana menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran mengandung segala macam kebaikan. Al-Quran menjelaskan segala macam kemaslahatan. Al-Quran mendorong kita untuk hal-hal yang baik. Al-Quran mencegah kita dari hal-hal yang buruk. Kalau kita benar memahami ini, maka tentu kita akan menjadikan seluruh pandangan kita, seluruh upaya kita untuk bisa memahami makna Al-Quran. Di mana banyak kejadian-kejadian baik yang telah lalu ataupun yang akan datang akan lebih membuat kita yakin akan kandungan Al-Quran tadi. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran dari hal yang telah lalu ataupun yang akan datang akan memberikan kepada kita banyak faedah. Banyak memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran. Banyak memberikan kepada kita ilmu-ilmu. Contoh yang gampang saja, Allah menyebutkan kepada kita dalam Al-Quran banyak cerita para anbiya. Dari mulai cerita Nabi Yuna Adam, kemudian Nabi Yuna Ibrahim, kemudian Nabi Yuna Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah Allah ceritakan dari kisah-kisah para anbiya tersebut, kalau kita benar memahami akan makna kandungan Al-Quran, di mana tadi Al-Quran menjadi penjelas segala sesuatu. Al-Quran mengandung segala macam kebaikan. Al-Quran menjelaskan kita hal-hal yang baik. Al-Quran mendorong kita kepada yang maslahat. Al-Quran mencegah kita dari hal-hal yang mudarat, maka sesungguhnya faedah-faedah yang besar, faedah-faedah yang banyak akan kita dapatkan dari memahami kandungan-kandungan Al-Quran tadi, baik yang berupa kisah para anbiya ataupun yang lainnya. Ikhwas sekalian, tentu kalau kita mau membaca tentang kisah para anbiya, sangatlah banyak Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, apakah seseorang daripada kalian
merasa lemah dan tidak mampu untuk membaca setiap malam sepertiga Al-Quran? Apakah seseorang dari kalian merasa tidak mampu dan lemah untuk membaca setiap malam sepertiga Al-Quran? Kalau kita hitung Al-Quran 30 juz, sepertiganya berarti 10 juz. Itulah yang dipahami oleh para sahabat. Kita pun juga berat. Sehingga para sahabat pun ketika itu yang mereka suka berlomba untuk membaca Al-Quran, kata mereka, ya Rasul, berat. Berat ya Rasul. Setiap malam sepertiga Al-Quran, 10 juz. Kalau orang misalnya bacanya lancar, sejuz dapat 30 menit, maka 10 juz 5 jam. Mulutnya nggak pernah berhenti. Dari mulai ba'da isya sampai tengah malam. Bukan sekali, tiap malam. Berarti tiap malam, kalau mungkin sekali, ada yakin antum bisa? Ayo, setiap malam. Susah. Sekali dalam seumur hidup mungkin bisa. Sekali dalam setahun mungkin bisa. Yang sudah lancar. Udahlah, malam ini kita yuk baca Al-Quran dari ba'da isya sampai subuh. 10 juz dapat. Tapi kalau tiap malam berat. Maka ketika itu para sahabat berat. Lalu kata Rasul, sesungguhnya yang dimaksud dengan adalah sepertiga Al-Quran itu adalah surah Al-Ikhlas. Apakah kita nggak sanggup baca Al-Quran tiap malam? Sanggup. Kenapa? Karena kata Rasul, Al-Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran, sama dengan sepertiga Al-Quran. Apa penjelasan para ulama? Penjelasan para ulama bahwa Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Quran karena kandungannya terkait dengan akidah dan tauhid. Sedangkan 2/3 yang lainnya, sepertiga yang lainnya adalah tentang al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan. Sedangkan sepertiga yang lainnya adalah tentang kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka tadi kita katakan, kalau kita memahami kandungan Al-Quran terkait dengan kisah para anbiya dan seterusnya, itu merupakan bagian daripada yang kita bisa mendapatkan faedah yang begitu banyak darinya. Kalau sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bisa baca walaupun sejenak dari apa yang dituliskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah memberikan satu ilmu untuk kita bagaimana sesungguhnya kita dalam menafsirkan Al-Quran. Yaitu kita melalui jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan semata menggunakan akal pikiran, bukan hanya dengan sekedar mengetahui bahasa, dan bukan hanya dengan sekedar mengetahui berdasarkan apa yang kita baca semata, namun hendaklah kita berusaha untuk mengikuti jalan mereka dalam bagaimana memahami Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi orang yang bisa mentadabburi Al-Quran, kemudian mengimaninya dan juga mengamalkannya, sehingga apa yang menjadi keberkahan Al-Quran bisa Allah wujudkan dalam diri kita dengan iman, kemudian ilmu, dan mengamalkannya tadi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.